Maaf ya, saya hilang arah sebentar. Ya, coba raise hand untuk nama-nama yang belum pernah saya tanya dari tadi. Raise hand, ada di situ tanda angkat tangan. Nanti saya akan cek siapa yang belum saya panggil dari tadi pagi. Ini di daftar saya sudah ada puluhan orang, tapi yang belum ada. Ya, Yonathan baru masuk. Kamu kemana saja, Mr. Bro? Saya udah masuk, Sir. Ini di laptop, tapi di laptop ini kameranya nggak bisa, jadi saya pindah ke HP nih. Oh, tapi Saya kamu live yang di laptop dulu, Sir. Kamu pakai HP sekarang? Iya. Iya, ini lagi pengen live. Oke. Saya panggil Rifano dulu. Rifano. I am, sir. Halo. Oh. Iya. Iya. Ini udah, Sir. Ya, Yonathan nanti setelah Rifano. Rifano, kamu tadi sudah Yes, I am. Sudah dari awal mendengarkan banyak pertanyaan saya ke teman-teman. Berarti saya ulangi lagi pertanyaannya, awas kalau nggak bisa jawab. Sebutkan 2 jenis kata benda, Rifano. Kata benda. Countable and uncountable. Ya, sebutkan 2 contoh yang uncountable noun. Uncountable. For second. Water, salt, yes. I think. Okay. Sugar. Yes. Kalau menurut dari bentuknya, kata benda tersebut terbagi 2 juga. Apa itu, Rifano? Excuse me, sir? Kalau tadi kan menurut jumlahnya ada countable dan uncountable. Kalau bendanya itu dihubungkan dengan bentuknya, apa itu jenis kata bendanya? I don't understand, sir. You mean kata sifat like that? No, kalau benda itu kan ada yang wujudnya abstrak dan konkret. Berarti ada abstrak dan konkret noun, kan? Yes. Itu yang saya tanya tadi. Kalau menurut jumlahnya kan ada countable and uncountable. Pertanyaan saya yang terakhir, apa sih bentuk kedua dari menggenggam hold? Hold? Ya. Verb keduanya held. Coba dieja. H-A-L-D. H-E-L-D. Ya. Rifano, kamu you are in the dark room? Yeah, okay. And turn on the light. Okay. Yeah, that's great. I can see your face clearly. Thank you so much. Yes. Ya, tadi kan tidak terlihat senyum gantengnya. Thank you, Rifano. And I go to... You're welcome. Siapa yang belum ada angkat kaki di sini? Sorry, angkat tangan. Mana tangan-tangan yang tadi saya minta? Saya, Sir. Ada ini. Ada yang biru tangannya ya. Tadi ada yang kuning. Kok beda-beda ya? Christopher aja ya dulu ya, karena tangannya gede banget terlihat. Christopher, close. Yes, sir. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm great. Thank you for asking. We are in the same shoes, yeah? I'm so happy right now to see you in the Zoom meeting. Christopher, mention the function of adjectives. What is adjective? Adjective is kata sifat, Mister? Yes, that's adjective. Can you hear me? Close. Yes, sir. Yeah, so what is adjective? Adjective is kata sifat. Kata sifat itu untuk mendeskripsikan kata benda. Oke, bagus. Atau noun atau pronoun. Iya. Apa yang kamu tahu tentang kata kerja? Kata kerja apa? Kata kerja bentuk pertama, kedua, ketiga. Oke.
Sebutkan Plus ing. dua jenis kata kerja yang tidak beraturan. Sebutkan bentuk pertama dan keduanya. Yang tidak beraturan ya, Sir. Iya. Bring, brought, and go, when. Good. Thank you, Christopher. Yes, sir. And You're I welcome. go to Aldo. Yes, sir. Hi, Aldo. Hi, sir. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm great. Thank you for asking me, Aldo. Aldo, sebutkan dua kalimat simple present yang subjeknya itu satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Terserah kamu pilih namanya. Yang penting namanya itu laki-laki dan perempuan. Dua kalimat, silakan Do. Simple present, ya, yes, sir. Ya. Aldo plays football every day. Kamu sebutkan nama kamu ya. Kamu mencintai dirimu sendiri berarti. Good. Kalimat kedua. Nama pacar kamu aja. Ernie cooks every day. Ya guys, berarti nama pacar Aldo, Ernie. Berarti Aldo sudah memiliki pacar. Sombong banget Aldo ya. Bukan, sir, itu nama ibu saya. Itu nama ibu saya. Saya pikir tadi dia pura-pura jomblo gitu loh, biar yang lain di sini rekomendasi ke teman-temannya. Apa sih fungsi kata benda itu, Aldo? Kata benda. Namanya juga benda Contohnya ya, aja, berarti menjelaskan benda kan? Ya. Yes, sebenarnya itu nggak akan saya tanya karena sudah jelas ya benda. Yang saya tanya tadi, Christopher sudah menjawab tadi dan kamu ulangi. Sebutkan dua jenis kata benda seturut dengan wujudnya dan juga jumlahnya. Kalau menurut jumlahnya dulu, ada dua jenis kata benda. Apa itu, Do? Countable dan uncountable. Kalau menurut wujudnya? I forgot, sir. Kamu sering melupakan sesuatu yang baru saja terjadi. Berarti kamu suka berpindah-pindah pasangan ini orangnya ini ya. But that's okay. Aldo, jadi ada concrete, ada abstract ya. Diingat ya. Jadi ada benda yang konkret dan juga yang abstrak. Sudah? Sudah. Thank you, Aldo. Saya paham kamu welcome, sudah banyak paham mengenai topik saya. Saya ke Aldo, itu tangannya diturunkan. Kalau sudah tangan diturunkan, kaki jangan diangkat dulu ya. Tetap stay in my job. Anang? Yes, sir. Iya. Anang Rizky, apa yang kamu tahu tentang simple present? Iya, signalnya kurang bagus, guys. Maaf, I'm very sorry. Anang? Gimana, sir? Patah-patah. Iya sih. Apa yang kamu tahu tentang simple present? Patah juga. Iya, sir. Patah-patah. Iya, perasaan saya juga lagi patah-patah soalnya. Ini masih berhubungan kadang-kadang perasaan dengan signal ya. Oke, saya mantapkan dulu perasaan saya, jadi mudah-mudahan nggak patah-patah lagi ya. Anang, apa yang kamu tahu tentang simple present? Sudah nggak patah-patah? Enggak, Mister, enggak patah-patah. Iya, karena saya sudah memutuskan untuk tidak patah hati. Ayo, Anang, dijawab.
Apa tadi Mister? Bisa diulangi Mister, sorry. Oke, sekarang saya kalau anggukan kepala lancar berarti nggak patah-patah. Apa yang kamu tahu tentang simple present, Anang? Tentang simple present. Hmm, Simple present itu kata sifat. salah, nggak ada kata sifat simple present. Ya Oh, kata simbol. sifat, ya kata sifat. Tenses. Iya, tenses yang menjelaskan kejadian. Yang menjelaskan kejadian atau kegiatan yang biasa dilakukan Oke, sehari-hari. itu baru bagus. Satu Iya, contoh sorry. kalimat simple present, Nang. Satu contoh kalimat simple present. Subjeknya itu adalah ibuku, my mother. My mother is very beautiful. Oke. Kalau yang pakai kata kerja, My mother cook in dapur apa ya? in the kitchen. Ya, in the kitchen. Masih ada yang salah di situ, makanya kata kerja yang selalu salah. Harusnya my mother cooks. Kenapa pakai S, Anang? Cooks. Oke. Karena itu menandakan kegiatan yang sering dilakukan sehari-hari, tenses itu. Jadi menggunakan S, simple present. Bukan rumus dari karena simple itu. present Kalau I kan nggak pakai S. Karena ibuku itu masuk kelompok she kan, orang ketiga tunggal kan? Oh, yes. Iya. Thank you Anang. And I go to Oke. Muhammad Ayem. Ini M-nya ini harusnya M titik saja biar namanya, nama tengahnya saja saya sebut. Muhammad itu nama yang religius, nama tengahnya nama manusia. Kalian namanya setengah dewa ini. Muhammadnya itu kalau enggak Muh aja dibuat, nama tengahnya aja saya panggil. Ini siapa ya? Muhammad Imron, Muhammad Important, Imbuhan, Impian, Imam. Muhammad apa ini? Imam. Sir. Oh iya. Nanti namanya kalau boleh yang namanya Muhammad M titik atau Muh titik ya. Biar nama tengahnya saya lihat jelas. Boleh ya? Oke, sir. Oke. Imam, bisa buka kameranya? I'm so sorry, sir. My connection is unstable. Oke. Koneksi saya juga tadi If I dari open the tadi sih camera. nggak stabil. Tapi saya mencoba untuk menstabilkan. Tapi nggak apa-apa. Jawab pertanyaan saya, Mam. Imam. Yes, sir. Sorry. Tapi suara saya bisa jelas Apa? terdengar meskipun kamu tidak menyalakan kamera. Ada patah-patah, Mister. Bisa dicat aja nggak? Oke. Sesuai permintaan kalian ya. Saya itu agak ini memang dengan online ini. Tapi nggak apa-apa selama kalian menjelaskan apa yang kalian rasakan di sana. Berarti sinyal kamu lagi jelek. Imam, lihat chat saya. Apa yang kamu tahu tentang kata sifat dan sebutkan 5 contoh kata sifat. Ya, Imam, itu apa yang kamu tahu tentang kata sifat dan sebutkan 5 contoh kata sifat. Kalau kamu bisa jawab langsung, tapi kalau enggak chat saja jawabannya. Berarti sambil menunggu jawaban Imam, saya ke Ralfati Hanur. Hadir. Oke. Ralfati Hanur tidak buka kamera, bad signal juga. Bad day. Kenapa? Nggak apa-apa. Bad signal atau bad day?
Bedroom. Bedroom berarti banyak Iya. lubang dong di kamar kamu ya. Ah, ini dia. Lebih baik seperti kalau ini. ini Jadi tidak ketika lama. saya bertanya, dibuka saja kameranya. Kejauhan. Ralfati Hanuri Ziafik ya. Iya. Ya, jawabannya masih kayak anak TK kamu. Ya, Iya. tapi memang orangnya aslinya mungkin ramah banget ini Ralfati. Ralfa, apa yang kamu tahu tentang kata benda? Sebutkan jenis kata benda. Yang tadi, yang ini bukan Mister. Sebutkan jawab saja, nggak usah yang tadi. Coba Abstrak. dijawab. Yang abstrak itu. Dijawab. Yang dijawab seperti seorang mahasiswa. Ayo. Abstrak Kata benda, sama- jenis kata benda adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Contohnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ayo. Jenis kata benda ini abstrak sama apa tadi satu lagi lupa Mister. Miss, saya nggak punya Mister. payu. Ya perlu saya tunjukkan lagi payu saya. Coba diulang. Abstrak sama yang satu lagi lupa. Abstrak dan konkret. Nah, konkret. Nah. Ini ketahuan banget kalian sering nongkrong di warkop, bahasanya bahasa ini ya. Intonasinya intonasi berbahasa yang kurang bagus menurut saya. Ya. Oke, maaf. Ilmu bahasa itu harus jelas intonasi di mana kalian berada. Saya suka bercanda dengan kalian, cuman ketika menjawab usahakan serius ya, Ralfati ya. Oke, sorry, Mister. Ya. Tapi kalau ketika sudah selesai kelas, biasanya mahasiswa saya sering nongkrong sama saya di warkop Empok namanya. Kita bebas di situ. Ralfati, sebutkan 5 contoh kata sifat. Kata sifat. I am. Bukan kalimat, contoh katanya saja biar cepat. Fat. Ya, lanjut. Kurus apa? Handsome, pretty. Pretty, handsome, fat. 2 lagi. Lazy. Lazy, Boring. satu lagi. Smart. Ya. Karena kamu orang smart, berarti jawabannya sudah bagus semua. Thank you, Amin. Ralfati. Iya, sama-sama. Ada lagi yang ini tangannya diturunkan Al-Fatih dan Imam. Saya ingin lihat yang lain. Nggak ada lagi ya. Oke, saya bacakan nama-nama yang sudah ada di list saya. Saya belum, Mister. Oh iya, ini Saya ada Faris. Faris dibuka Ini, kameranya. Mister. Faris, mana Faris? Udah, Mister. Oh iya, oke. Faris, sebutkan 5 contoh kata benda yang abstrak. 5 apa, Mister? 5 kata benda yang jenisnya abstrak. Bed, Mister? Kenapa? Apa artinya?
Bahasa Indonesianya apa? Kasar, kasaran. Oke, boleh. Kedua, Eh, apa ya? Jahat, Mister, jahat. jahat itu sifat, bukan kata benda. Kejahatan. Ya. Next. Keyakinan. Keempat, Keempat, kebangkrutan bisa nggak, Mister? boleh. Kelima, Rasa, Mister. apa? Rasa. Rasa. Coba terjemahkan kata yang tadi ke dalam bahasa Inggris. Kalau kejahatan itu kriminal. Criminal. Kriminal itu Kalau adalah kata sifat. Ketika ada kata al-al di belakang itu adalah ciri-ciri kata sifat. Kata bendanya itu crime. berarti crime, Mister. Ya, kedua, Tadi apa ya? coba saya bantu. Keyakinan, Keyakinan itu nggak tahu. Faith, Mister. faith. Faith. Kalau kebangkrutan, Kebangkrutan. oke. Bankrupt, Mister. Biar nggak lama-lama nanti cari artinya di googling ya atau di kamus kamu ya. Oke, Faris, Iya, yang penting kamu sudah paham berarti benda abstrak itu adalah benda yang tidak terlihat secara kasat mata ya. Tapi bisa dirasakan ya. Oke, thank you Faris. Saya ada satu orang lagi tadi teman kamu. Saya, Sir. Oh iya, Yonatan. Yes, Sir. Iya. Yonatan, sebutkan dua contoh kalimat simple present yang subjeknya itu adalah Christopher dan Yusuf. Christopher always goes to school every day. Kenapa kamu pakai goes di situ? Karena Christopher he. Oke, bagus. Yang kedua, Yusuf. Yusuf eats rice in the morning. Oke, Yusuf makan nasi setiap pagi. Kenapa pakai eats di situ? Karena di situnya Yusufnya itu he. Oke. Satu lagi biar bagus banget penjelasannya. Kalau subjeknya adalah Adam dan ada Ananda, coba buatkan kalimat subjeknya itu adalah Adam and Ananda. Adam and Ananda always go to school together every day. Oh iya, pakai go ya, bukan goes kan? Ya. Kenapa dia pakai go? Karena subjeknya itu ada dua. Ya, berarti sudah paham Yonatan. Thank you so much. Yes, sir. Ada lagi yang angkat kaki, angkat tangan, guys. Oh, ada Mr. Olia. Ya. Yes, sir. Olia, dengar suara saya? Dengar, sir. Oke. Olia, sebutkan dua contoh kalimat present continuous. Subjeknya itu adalah Aldo dan Anang. Ayo, Aldo dulu. Aldo
is looking at me now. Apa artinya? Aldo melihat saya sekarang. Oke, kalimat kedua menggunakan subjek Anang. Anang is look. Anang. Bentar, sir. Ya, nggak apa-apa. Saya tunggu. Kamu bingungnya kata apa? Kata kerjanya, sir. Oke, bahasa Indonesianya yang terpikir di pikiran kamu apa? Anang sedang? Anang sedang membaca buku di pagi hari. Iya, membaca kan dari TK kita sudah belajar. Apa kata kerja membaca? Read. Coba, Anang. Read, sir. Anang. Anang read at every morning. Enggak ada ing-nya di situ. Kalau present continuous kan ada ing-nya. Oh, Anang reading at every morning, sir. Enggak boleh ada ing sebelum ada to be-nya. Enggak boleh I going. Harusnya I am going. Berarti kalau Anang to be-nya apa? Am, is, are? Are. Anang are, emang Anang berapa orang? Anang is read. Anang, Iya, pakai Anang is. reading. Anang is reading at every morning, sir. Iya. Jadi gitu caranya ya, Aulia. Jadi Oke, sir. setelah subjeknya ada to be-nya dulu, baru ing-nya. Jadi nggak boleh saya sedang membaca I reading, nggak boleh. I subjeknya apa? Am, berarti I am reading. Jadi nggak boleh I reading. Oke, ada lagi yang unjuk tangan, saya lihat dulu. Iyalah, sorry guys, karena kelas kalian ini di Gunadarma ini selalu memang kelasnya yang terbanyak dari kampus-kampus lain. Satu kelas bisa 40 orang. Sedangkan di kampus saya itu hanya 20 lah ya. Jadi waktunya banyak banget tersita. Jadi mungkin hari ini saya tidak kasih beri waktu istirahat buat kalian ya. Jadi ini sudah pas banget 11.22. Tadi mungkin di awal saya kasih waktu 15 menit untuk istirahat dulu. Untuk nama-nama yang belum ada nilainya di list saya, silakan siapkan waktunya minggu depan. Minggu depan akan tetap via Zoom. Saya akan tetap bertanya untuk orang-orang yang belum ada nilainya, dan ini banyak banget yang belum ada nilainya sama sekali. Tolong guys, setiap materi atau topik yang saya berikan kepada kalian jangan anggap enteng, karena itulah yang nanti akan saya tanyakan di kuis maupun ujian. Understand? Paham ya? Yes, Yes, sir. So thank you guys for joining us this meeting, and I'm Mister, very Mister, sorry. Mister. Ya, silakan. Halo, Mister. Asal. Can I asking, Mister? Yes, please. Rifano. Mimi, Rifano. Today's topic for present record apa, Mister? Ya, harusnya today's topic that's about question word. Nanti materinya saya kirimkan di virtual class saja ya, atau nanti saya kirim ke email Asad. Asad nanti mengirimkan di grup WhatsApp kalian. Jadi materi kita hari ini harusnya adalah, kalau kamu lihat syllabus, materi hari ini adalah question word. Paham? Oke, sir. Mister, saya boleh request nggak, Mister? Boleh. Itu kan kita udah buat grup itu bahasa Inggris. Jadi kirim ke situ aja, Mister, bisa? Emang kamu ada kamu undang saya ke grup kamu? Enggak kan? Iya, ada, Mister. Ada ya saya ya? Ada, Mister. Oh iya, nanti saya cek lagi, karena kemarin saya minta untuk tidak usah dibuatkan grup. Mungkin kelas kamu sudah dibuatkan ya, tapi nggak apa-apa. Nanti saya kirimkan ke situ saja.
untuk materinya ya. Asad ya. Ada lagi? Oke, Mister. Tambahan informasi guys, ada? Nah, ini satu lagi pesan saya untuk kalian. Tadi banyak banget hal yang memang saya selalu ajarkan di tingkat 1 ya mengenai soft skill. Pertama tadi saya selalu menganalisis bagaimana sih karakter seseorang mulai dari gaya bicaranya, kata-kata yang dia gunakan. Nah, ada beberapa orang tadi yang memang gaya bicaranya tuh tidak seperti berada di kuliah gitu, seperti ngomong sama di warkop atau di samping sungai sama teman dekatnya. Cuman ketika kalian sudah merasa sebagai mahasiswa berada di lingkungan formal, berbicaralah lebih formal. Jadi intonasi yang kalian gunakan juga seperti ya memang orang-orang yang terdidik. Karena gini guys, saya selalu share dengan kalian, manusia itu yang paling dipentingkan nanti at the end adalah bukan hanya kepintarannya karena komputer lebih pintar sekarang, tetapi yang membedakan manusia dengan perangkat-perangkat yang smart itu adalah attitude-nya. Attitude ini termasuk di situ adalah mental, termasuk di situ juga cara pola berpikir dan juga sikap. Dan sikap ini adalah hal yang sangat penting untuk sebagai kita manusia untuk miliki, karena kita tidak sama dengan, maaf kata, animals. Jadi hanya manusialah yang mempunyai sikap yang baik. Jadi saya harapkan setiap kelas, apalagi saya mengajar tingkat 1, di sini kalau saya sedikit agak-agak nyeleneh, kadang-kadang langsung mengungkapkan perasaan saya ketika saya sedikit tidak menyukai gaya bicara kalian, anggap saya itu sebagai kakak atau abang kamu di rumah yang mengingatkan kamu bahwasanya ada orang lain yang peduli untuk perkembangan kamu menjadi manusia yang lebih baik. Itu saja pesan dari saya, mudah-mudahan tidak ada yang sakit hati ketika saya langsung menyentil seseorang dengan sikap atau attitude-nya yang masih belum tertata baik. Itu menurut saya. Karena belajar attitude tidak butuh sehari 2 hari, tetapi all time. Jadi sepanjang usia kita belajar untuk memanage sikap dan kepribadian kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ya, itu saja saran saya guys. Thank you so much for today. And I'll see you next week. Bye. Sudah ya? Sampai ketemu minggu depan guys semuanya. Bye. Thank you so much. Thank you, Mister.